Haleluya. So ya. Iya. Ya, mami ya. Haleluya. Kita It's okay ya. It's okay ya. Haleluya. Itu adalah anak yang sehat karena cinta dengan bapaknya. Begitu orang tuanya tidak ada, dia merasa kehilangan. Ya, saudara, seharusnya kita seperti gitu loh. Kalau kita berbuat sesuatu dan tidak merasakan hadirat Tuhan, kita harus nangis. Tuhan tolong, where are you? Haleluya. Ketika Yesus di kayu salib, hanya persekian waktu momen itu. Dia tidak merasakan hadirat Bapa di sorga. Karena waktu itu Yesus sedang memikul dosa. Dosa saudara dan saya, dosa manusia. Dia pikul dan momen itu momen terpisah. Di mana dia sadar tidak adanya hadirat Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus menangis dan dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dia tidak merasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Kita adalah anak-anak Tuhan, kita selalu ingin seperti nyanyian tadi, I want to be with you. Aku ingin bersamamu. Saudara, saya tadi waktu nyanyi itu seperti ada pertanyaan ya. Kalau aku boleh bersama Tuhan ngapain ya? Anda tanya enggak? Tadi nyanyi kan, I want to be with you Jesus. Pernah mikir enggak kalau saudara bersama Yesus ngapain? Apakah minta ini, minta itu, minta muda, minta rambut tumbuh, minta sehat, minta apa? Minta gaji naik. Saya pikir, Tuhan kalau aku sama engkau ngapain ya? Terus saya kepikir, Tuhan aku just want to enjoy you. Aku ingin mengenal engkau. Aku ingin mengenal Tuhan. Amin. Haleluya. Saya berharap saudara dan saya kita boleh bersama-sama beribadah. Dalam kehidupan kita adalah satu kerinduan kita ingin mengenal Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, hari ini khotbah yang judul khotbah yang pastor tulis ini adalah Failure does not disqualify us. Failure does not disqualify us. Dalam anugerah Allah, kegagalan itu tidak mendiskualifikasikan kita untuk melakukan panggilan Tuhan. Amin. Haleluya, Tuhan itu Tuhan yang baik, yang boleh menjadi pengharapan kita di dalam kesesakan, cahaya di dalam kegagalan. Kegagalan hidup itu sesuatu yang bisa terjadi karena manusia adalah lemah. Saudara, kalau dimanapun manusia, suku bangsa apapun, kaya sekalipun, hebat sekalipun, kalau orang itu masih sadar, masih jujur, kita boleh mengakui bahwa manusia memang tidak sempurna. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali manusia Yesus Kristus Tuhan. Yang menjadi manusia, mengambil rupa anak Allah, menjadi manusia. Hanya Dia yang sempurna. Karena itu saudara tidak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena orang lain pun tidak sempurna. Selalu keinginan kita seharusnya, Tuhan aku ingin menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Nah kita sekalipun kita sadar manusia tidak sempurna, kita memang tidak sempurna. Namun begitu sebagai pengikut Yesus tentunya kita tidak mau gagal dalam kehidupan kita.
termasuk gagal setia dalam perjalanan iman kita. Kita tidak mau. Karena itulah kita harus bergantung sama Tuhan. Hari ini kita belajar dari kisah yang saudara sering dengar, tapi kita ingin belajar. Karena kisah ini ternyata secara komplit dicatat di dalam 4 Injil. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes itu tercatat dengan komplit cerita ini saudara. Yaitu kisah kegagalan Petrus, yang bernama Petrus murid Yesus. Dan Alkitab mencatat dia amat menyesal dari kegagalan itu. Dan dia bangkit lagi dan mengikuti Yesus kembali. Dan melaksanakan panggilan Tuhan bagi dirinya. Kita buka di dalam kitab Markus pasal 14. Markus pasal 14. Di sini juga kita belajar lewat kehidupan Petrus, kisah yang kita akan baca. Ternyata anugerah yang Tuhan berikan kepada Petrus untuk mengenal Yesus harus dijaga dengan baik. Dia harus dijaga dengan kerendahan hati, harus dijaga dengan kehidupan berserah kepada Tuhan dan percaya kepada Dia. Kemerdekaan yang Petrus alami di dalam Tuhan, kalau tidak dijaga akan kembali mengikat dia saudara. Nah kita lihat Markus pasal 14, kita akan baca ayat 26 sampai 31, di mana ini adalah proses kegagalan daripada Petrus. Ayat 26 kita baca. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Nah saudara, latar belakang daripada perikop ini adalah ini malam di mana Yesus bersama muridnya makan perjamuan terakhir. Di mana Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa makanlah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tubuhku, dan minumlah anggur ini yang adalah darahku yang memeteraikan perjanjian baru. Nah setelah itu Alkitab mengatakan mereka menyanyikan puji-pujian. Ya, makanya kita setiap kali kita perjamuan kudus, kita menyatakan syukur lewat pujian, nyanyian kepada Tuhan karena Yesus sendiri melakukan begini ya, bersama murid-muridnya. Lalu setelah itu pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Nah saudara, bukan kebetulan Alkitab mencatat kisah ini selesai makan dan minum perjamuan kudus, perjamuan kasih yang terakhir yang menggambarkan tubuh Kristus yang diremukkan, dihancurkan, dan darah Kristus yang tercurahkan buat pengampunan dosa manusia. Setelah itu mereka dibawa ke Bukit Zaitun. Nah, bukan kebetulan saya bilang. Karena Bukit Zaitun itu menggambarkan tempat di mana, masih ingat, Yesus berdoa. Yesus berdoa di mana dalam doanya 3 kali dia berdoa supaya cawan penderitaan kalau boleh tidak dialami oleh Yesus. Nah, kenapa Yesus melakukan begitu? Karena ingat, dia mewakili kita sebagai manusia. Tuhan kasih tahu tidak ada manusia yang menderita. Yesus pun di dalam kemanusiaannya yang sempurna, kalau bisa jangan sakitlah. Kalau boleh jangan sakit, jangan menderita. Tetapi kita tahu dia berdoa sebagai doa penyerahan, berserah. Dia berserah, kalau boleh tidak lewat
penderitaan ini, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendak Bapa yang jadi. Nah, ini satu prinsip. Setelah perjamuan kudus, setelah mengalami Yesus, jangan berhenti hidup berserah kepada Tuhan. Sayangnya banyak orang Kristen cuma minum perjamuan kudus, makan roti yang menggambarkan tubuh Kristus. Setelah ibadah selesai, hari biasa hidupnya semau gue. Seharusnya hidup kita ini menyadari setelah perjamuan kudus, justru kita masuk ke dalam kehidupan penyerahan, berserah kepada Tuhan. Dan selalu berkata, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Amin saudara. Nah, dibawa ke Bukit Zaitun ayat 27. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kepada para muridnya, kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Nah, Yesus di ayat 27 berkata ini bukan dia berharap muridnya tercerai-berai, dia bukan nyumpai muridnya, bukan. Tetapi dia menyampaikan apa yang sudah tertulis di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Zakaria. Itu ada tertulis bahwa gembala akan dipukul, yang menggambarkan Yesus yang disalibkan. Dan domba-domba, orang-orang para murid Yesus, orang percaya akan tercerai-berai. Itu sudah dituliskan di Alkitab. Yesus hanya menyampaikan dan memberikan nasihat kepada mereka. Ini akan terjadi kepada semua muridnya. Dan dia berkata, memberikan satu penghiburan juga. Ayat 28, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Di tengah-tengah perkataan Yesus yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama, bahwa gembala itu akan dipukul dan domba-domba yang tercerai-berai, Tuhan memberikan satu penghiburan, sekalipun aku mati sebagai gembala yang dipukul, aku akan bangkit dan mendahului mereka ke Galilea. Ayat 30 kita baca bersama-sama, ayat 29. 1, 2, 3, kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Wow. Kalau Anda dan saya perhatikan, perkataan Yesus sebenarnya ini pertama menentang perkataan Tuhan Yesus. Menentang firman Tuhan. Yesus sendiri sudah berkata dan sudah dinubuatkan di kitab Zakaria bahwa semua muridnya akan tercerai-berai. Dia bilang semua yang lain-lain ini, yang 11 ini akan tercerai-berai, aku enggak. Sombong apa sombong, saudara? Ini bentuk dari kesombongan. Akar daripada kejatuhan seseorang. Amsal berkata, sebelum kehancuran, sebelum kegagalan, sebelum kerusakan, yang ada adalah kesombongan, keangkuhan. Ada satu keangkuhan di dalam Petrus. Lalu ayat 30, Yesus berkata kepadanya, kepada Petrus, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada malam ini, pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Bukannya Petrus buru-buru, Tuhan minta ampun Tuhan. Ternyata nanti aku akan menyangkal Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, mampukan aku.
Kalau boleh aku tidak menyangkal. Seharusnya kan begitu. Tetapi sayangnya kembali roh keangkuhan ini yang rupanya masih ada di dalam Petrus ini bangkit. Karena ingat Petrus ngomong semua ini, yaitu teman-teman yang lain, murid yang lain, mereka imannya goncang. Watashi dake. Cuma aku yang enggak. Kemudian Yesus menoel tuh keangkuhannya. Petrus, hari ini malam ini ya, enggak ada ayam, ribuan ayam di wilayah ini yang akan berkokok sebelum engkau mengkhianati aku 3 kali. Saudara pernah renungkan enggak? Pernyataan ini membuktikan bahwa Tuhan itu berkuasa atas alam. Amin. Ayam nungguin Petrus. Gak ada yang berani berkokok sebelum Petrus mengkhianati 3 kali. Ribuan ayam, tentu ayam kan bukan cuma satu di situ. Ya, ribuan ayam nungguin. Menantikan dengan semangat, lihat si Petrus ini yang sombong nih. Lihat ini ya, gua tungguin ini. Ya, lihat ini. Dan kita tahu setelah dia 3 kali menyangkal Yesus, ayam baru berkokok, saudara. Sayangnya kembali Petrus ketika egonya ditoel sama Tuhan, dia lebih tersinggung lagi, dia berkata ayat 31, baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, apa saudara? Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan kau, aku tak akan menyangkal engkau. Sekarang tambah lagi, tadinya dia bilang yang lain boleh imannya goncang, aku enggak. Sekarang ditambahin lagi, mati juga gue bersedia loh. Ini egonya ditoel. Tuhan beritahu nih, ada satu kesombongan dalam dirinya. Dan kesombongannya itu membuat dia itu bisa tertutup matanya. Yesus sudah bilang semuanya akan tercerai-berai. Dia memandangnya semua itu yang lain. Kecuali aku enggak. Sampai bisa begitu saudara. Itulah kesombongan. Ya. Nah, kesombongan Alkitab tidak memberitahu dengan jelas dari mana timbulnya kesombongannya Petrus, saudara. Tetapi kita bisa merenungkan dan belajar di sini. Orang bisa sombong seperti Petrus, saudara. Karena Petrus merasa dia termasuk para murid yang awal. Senior, kira-kira begitu ya. Dia termasuk yang senior. Di sini ada yang pernah kerja di pabrik gitu. Biasanya yang setahun 2 tahun di atas Anda biasanya apa? Yang senior itu. Lu dengerin gua. Kenapa? Aku udah senior. Gua tahu segalanya di pabrik sini. Dalam, belakang, sampai WC-nya gua tahu. Gua tahu nih luar sini. Jadi lu mesti denger sama aku. Kira-kira model gitu saudara. Senioritas itu kalau nggak hati-hati bentuk kesombongan. Lu dengerin gua karena gua senior. Ya. Petrus juga bisa mungkin masuk kesombongan karena dia pernah ngalamin sesuatu yang tidak biasa. Ingat, Petrus satu-satunya murid yang jalan di atas air. Betul dah? Sekalipun dia gagal, sekalipun dia pernah goncang, dia ini. Mungkin aja yang lain bercanda, lu inget gak kecemplung lu?
mau ditolong Tuhan loh. Petrus bisa bilang, gua memang kecemplung, tapi lu pernah jalan enggak? Yang lain gak ada yang berani ngomong, karena memang yang lain belum pernah jalan di atas air. Terkadang pengalaman kita atau kemampuan kita yang hebat itu membuat kita sulit dinasehati. Sulit, saudara. Orang kaya dinasehati nggak gampang. Apalagi saudara yang mungkin income-nya pas-pasan, nasihatin sama yang kaya, dia lu nggak terbalik. Kalau gua salah, kenapa lu di bawah, gua di atas? Gak gampang, saudara. Makanya gak gampang jadi hamba Tuhan. Semakin dia besar jemaatnya, semakin gak gampang dinasehati. Betul, saudara. Gak gampang. Kalau gak hati-hati, semakin besar gak gampang tuh dinasehati. Kadang-kadang hamba Tuhan lupa. Dia juga manusia yang bisa berbuat kesalahan. Ya. Biasanya kan kita lihat hamba Tuhan besar. Kalau ndak hati-hati 10 tahun, 20 tahun, tiba-tiba nongol tuh di koran kejatuhannya. Kenapa? Karena pada waktu dia mulai naik, salah satunya nggak bisa dinasehatin. Sulit dinasehatin. Hamba Tuhan yang mungkin jemaatnya 50, nasihatin yang 5.000, sulitnya bukan main. Kalau gue memang salah, kenapa lu 50, gue 5.000? Ya saudara, udah gampang. Petrus ngalamin jalan di atas air. Gak ada murid-murid yang lain berani. Teman-temannya gak berani nasihatin dia. Karena satu-satunya dia yang jalan di atas air. Petrus juga bisa sombong karena dia adalah satu dari kelompok 3 yang dekat dengan Yesus. Masih ingat waktu Yesus naik ke bukit yang tinggi kemudian mengajak Yohanes, Yakobus dan Petrus, dan pada waktu itu di bukit itu mereka berjumpa dengan Musa, dengan Elia, Alkitab bilang. Dan mereka melihat, termasuk Petrus melihat di mana Yesus diubahkan dalam bentuk kemuliaannya. Jadi ini pengalaman yang luar biasa, bisa membuat sombong. Dan juga Petrus ini satu-satunya yang bisa menjawab pertanyaan dari Yesus. Kalau kita membaca dalam kitab Matius, satu hari dalam perjalanan itu Yesus membawa para muridnya dari Galilea sampai ke tempat yang disebut Kaisarea Filipi. Itu di daerah, kalau Anda bisa membayangkan peta Israel, ada Gunung Hermon. Itu di kaki Gunung Hermon ada satu kota yang namanya sekarang ini kota Barnea, yang dulunya disebut Kaisarea Filipi. Tempat itu menjadi tempat penyembahan berhala yang luar biasa di situ. Satu kota yang di zaman itu termasuk kota yang penting. Dan Yesus mengajak para murid, dan di tempat situ Yesus bertanya, siapakah aku? Dan satu-satunya yang bisa menjawab adalah Petrus. Engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Sekalipun Yesus ingatkan dia, Petrus, engkau diberkati, engkau bisa menjawab, itu bukan karena engkau hebat, tapi Bapa di sorga yang mengajar, memberitahu kepada engkau. Ya. Nah, jadi ada situasi perjalanan Petrus yang bisa membuat dia menjadi sombong. Dia merasa martabatnya lebih tinggi daripada murid yang lain.
Karena pengalaman-pengalamannya juga dia merasa bahwa dia better dengan yang lain ya, lebih baik dengan yang lain. Sehingga dia bisa berkata, semua ini, mereka-mereka ini akan tercerai-berai, aku doang yang enggak. Dia merasa lebih better daripada yang lain, confident yang berkelebihan. Akibatnya merendahkan yang lain. Kan perkataannya enggak enak, saudara. Murid-muridnya, 12 murid ini, ya, siapa namanya? Yudas sudah pergi ya, meninggalkan ya. Nah 11 murid, Yesus ngomong semua nih, kalian 11 ini akan tercerai. Petrus tiba-tiba nengok kepada semua yang 10. Tuhan Yesus yang ini nih yang 10 nih, semuanya nih mereka akan tergoncang. Saya doang enggak. Kesinggung enggak yang 10 tuh? Ya rasanya sih ada yang bilang, so jago lu. Ya, entar aja lu. Lihat ya, entar ya. Udah dikasih tahu tuh. Ayam berkokok 3 kali, gua nungguin lu jatuh. Jadi mungkin yang lain ada yang berdoa, Tuhan terjadilah perkataanmu. Petrus nyangkal biar dia tahu rasa. Ya. Itu juga bentuk kesombongan. Kalau sampai tersinggung. Dia merendahkan para murid yang lain. Karena dia merasa lebih baik. Juga kesombongan bisa datang dalam kehidupan atau ada dalam kehidupan orang karena fokus daripada kesukaan dan kepuasan dari orang yang punya hubungan koneksi atau mengalami sesuatu yang baik ya. Misalnya ada orang yang menaruh kepuasan dan kebanggaannya dengan koneksi-koneksi orang atau kelompok-kelompok yang dianggap kaya, kedudukan tinggi, atau dianggap sukses, saudara. Kalau Anda di sini kenal dengan Bill Gates, rasanya agak sedikit bangga ya. Gua kenal Bill Gates. Atau kepuasan dan kesenangan kita fokusnya pada keberhasilan. Misalnya saudara, keberhasilan, anak berhasil boleh enggak? Seneng bangga? Boleh. Tetapi hati-hati. Jangan sampai itu yang membuat saudara merasa puas atau senang. Karena seorang anak bisa gagal. Nah begitu mengalami kegagalan, mulailah orang tuanya marah luar biasa. Bikin malu papa saja, bikin malu mama saja. Kenapa bisa begitu? Karena fokus kepuasan, kebanggaannya kepada kesuksesan, bukan kepada Tuhan yang membuat sukses. Kita boleh bangga dengan keberhasilan, tetapi jangan salah fokus. Fokusnya harus bangga kepada Tuhan yang membuat kita sukses. Haleluya, hati-hati. Nah, saudara, ada seorang, ini saya baca satu artikel ilustrasi, tapi ini benar terjadi ya. Seorang pria dari kota kecil di Inggris, orang itu terpilih sebagai anggota MPR DPR Inggris ya. Nah, jadi dari kota kecil itu dia harus pindah ke London, kota besar, ya, kota metropolitan. Dan dia bawa keluarganya, dia masih keluarga muda, ada anak putrinya umur 8 tahun. Kemudian dia pada waktu kesempatan free dia bawa keluarganya putar-putar kota London, saudara ya. Karena kan mereka dari kota kecil, jauh dari London. Mereka putar-putar, nah ketika lewat di satu tempat yang disebut Westminster Abbey.
Westminster Abbey itu tempat di mana gereja yang besar yang sampai sekarang dipakai oleh kerajaan Inggris, oleh negara Inggris. Bangunan yang luar biasa megah, ya luar biasa. Dan putrinya yang berumur 8 tahun itu terkagum-kagum melihat kan di kampungnya nggak ada, di kota kecilnya nggak ada yang segitu besar dan mewah gitu ya. Dan putrinya itu tersenyum-senyum dan luar biasa melihat kemegahan tempat itu, tempat yang besar dan indah. Lalu sang ayah ini berkata dengan bangga kepada anaknya dan bertanya, Nak, engkau sedang pikir apa? Lalu putrinya nyaut begini, Papa, sebelum saya lihat gedung di Westminster Abbey itu, sebelumnya saya berpikir betapa besarnya Papa itu di dalam rumah kita di kota kecil kita. Tetapi ternyata kini setelah melihat kebesaran bangunan itu dan keindahannya, saya melihat Papa betapa kecilnya di London ini. Waktu di rumah, Papa gede banget karena rumahnya kecil. Jadi papanya kelihatan gede gitu loh. Nah sekarang pergi ke bangunan Westminster Abbey itu yang besar, sudah tinggi sekali. Bangunan yang sudah ratusan tahun, megah. Anaknya lihat ternyata bapaknya nggak sebesar itu kok. Dan waktu anaknya ngomong itu bapaknya disadarkan. Jangan sombong. Jangan sombong. Jangan sombong. Kita harus sadar ikan besar di kolam yang kecil itu dengan cepat bisa terlihat menjadi ikan kecil di tengah samudra yang besar. Ya. Harus hati-hati. Sekalipun kita berhasil, jangan fokus kepada keberhasilan kita, jangan bangga dengan keberhasilan kita. Kita harus bangga dengan Tuhan yang memampukan kita berhasil. Amin. Nah, kembali kita lihat cerita daripada Petrus. Tadi kita melihat dasarnya ada satu kesombongan dalam diri Petrus. Lalu Lukas pasal 22. Setelah itu semakin kita melihat hal-hal yang membuat dia akhirnya menyangkal Yesus. Lukas pasal 22 ayat 54 sampai 62 kita baca. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring dari Getsemani, dia ditangkap dan digiring ke rumah imam besar. Dan Petrus mengikut dari jauh. Ayat 55, di tengah-tengah halaman juga duduk di tengah-tengah mereka. Petrus duduk sama semua orang, prajurit, orang-orang yang nangkep, orang-orang yang tempelengin Yesus, orang-orang yang mengejek Yesus, para orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, dia kumpul di situ. Ayat 56, seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, perempuan itu mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan Yesus. Ayat 57, tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Ayat 58, tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat Petrus lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka, engkau ini seorang dari mereka nih. Kelompok yang ditangkap ini. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak, artinya tidak kenal. Ayat 59, dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia
sebab ia juga orang Galilea. Nah, rupanya sama-sama bangsa Israel. Bahasanya sama tapi ada dialek, ada hatsyong, ada pronunciation yang berbeda. Sama-sama orang Indonesia, tapi kita ngerti orang Aceh ngomong Indonesia gimana. Orang Manado ngomong Indonesia gimana, kurang lebih. Orang Jawa kita tahu. Begitu ngobrol dengan istri saya, Anda kurang lebih nangkep lah. Ini salah satu dari, pokoknya paling tidak di Pulau Jawa yang lebih ke timur. Dari mulai Jawa Tengah sampai ke sana. Karena hasyongnya, logatnya. Kalau orang Sunda juga Anda tahu, coba disuruh beliin tuh Fanta. Fanta bilang apa? Fanta. Ya, beliin Fanta katanya. Karena apa? Itu hasyongnya. Jadi rupanya Yesus pun punya hasyong Galilea. Yesus punya pronunciation dari Galilea. Ketahuanlah Petrus, ini juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Pokoknya Petrus menyangkal, kenal dengan Yesus, menyangkal, salah satu di dalam murid Yesus menyangkal, gak mau. Seketika itu juga, apa saudara yang terjadi? Berkokoklah ayam. Kemudian selanjutnya kita lihat, kita baca ini bersama-sama. Lalu berpalingnya Tuhan memandang Petrus. Nah, di Lukas ini ditulis pernyataan ini bahwa Tuhan memandang Petrus ketika kejadian ini terjadi, ketika ayam berkokok, ya. Dia 3 kali mengkhianati Yesus, dan yang ketiga kali ketika ayam berkokok, Tuhan pandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku. Jadi kita lihat, lalu ayat berikutnya berkata bahwa ia pergi keluar, Petrus meninggalkan tempat itu menangis dengan sedihnya. Ada satu penyesalan yang luar biasa dari Petrus, dan kita tahu akhirnya dia kembali mengikuti Yesus. Setelah Yesus bangkit, dia kembali ikut Yesus, ya. Nah, di sini kita melihat kemerosotannya setelah ada tanda-tanda kesombongan dari Petrus. Alkitab mengatakan dia mulai ikut Yesus dari jauh. Waktu Yesus ditangkap, dia mengikuti tapi dari jauh nih. Nah, bukan kebetulan Alkitab mencatat Petrus mengikuti Yesus dari jauh. Gambaran Kristen sih Kristen, tetapi jarang ke gereja. Kalau ada waktu aja, kalau bisa aja, kalau ada sesuatu yang diingini baru berdoa. Kalau nggak ada apa-apa semuanya lancar, nggak pernah berdoa. Ada orang yang saya kenal, satu hari dia cerita, Pastor, saya baru tegur nih keluarga saya nih. Kenapa? Saya bilang, ya udah sekian waktu saya berkali-kali ngomong, ayo kamu jangan sibuk aja, ayo beribadah. Jawaban keluarganya, Pak, gak ada waktu. Satu hari gak tahu gimana, tiba-tiba dia ngomong sama keluarganya, kamu ini udah sekian waktu aku ajak kamu ke gereja, kembali ke gereja, kamu bilang gak ada waktu. Nanti waktunya tidak ada waktu pun kamu akan dibawa ke gereja. Yaitu dibawa dalam peti mati. Saudara,
Jangan sampai kita alasannya nggak ada waktu. Jangan sampai jadi Kristen yang ngikutin dari jauh. Sudah 20 tahun jadi orang Kristen. Alkitab aja nggak selesai dibaca. Ya pernah sih pastor, pernah baca kitab Matius itu 15 tahun yang lalu. Jangan sampai ngikut Yesus dari jauh. Pastikan bahwa kita mau ngikut Yesus dari dekat. Kemudian Petrus juga kita melihat duduk, dia kumpulannya ternyata pergaulannya, gambaran pergaulan dengan orang-orang yang justru menangkap Yesus, menolak Yesus, mengejek Yesus. Kumpulannya begitu saudara. Hati-hati. Kita boleh kenal, tapi beda duduk-duduk bergaul-bergaul saudara. Firman Tuhan memperingati umat Tuhan di dalam kitab Korintus 1 Korintus pasal 15 berkata, pergaulan yang buruk, apa saudara? Merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati dalam pergaulan. Jangan sampai Anda yang sudah dijamah Tuhan, yang mulai punya sifat yang baik, tetapi masih mempertahankan pergaulan dengan orang-orang yang gak benar, nanti nyangkut saudara, kembali lagi menjadi rusak. Belajar untuk kita bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita boleh kenal dengan orang-orang yang belum percaya. Dan harus, jangan sampai pergaulan saudara cuma semuanya lingkungan Kristen. Tetapi jangan sampai pergaulan yang sampai mendalam, sampai saudara cara berpikirnya dipengaruhi oleh mereka. Hati-hati. Namun kita melihat di tengah-tengah Petrus yang gagal di dalam perjalanan imannya pada waktu itu, ada satu pernyataan Tuhan memandang Petrus. Ini penting sekali saudara. Di dalam kegagalannya Petrus, Tuhan masih melihat dia. Ini berbicara menggambarkan the merciful of God. Allah yang penuh dengan belas kasihan. Saudara, Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Bahkan kepada orang yang bersalah. Karena dia adalah Bapak. Bapak yang benar saudara. Sekalipun anaknya itu berbuat yang salah luar biasa. Itu belas kasihannya mengalir kepada anaknya yang bersalah. Waktu Yesus memandang Petrus yang bersalah menyangkal dia. Pandangan Yesus bukan untuk menjatuhkan Petrus. Pandangan Yesus untuk mengingatkan dia. Aku sudah berkata firman-Ku adalah benar. Kita boleh bersyukur bahwa ketika Petrus dalam kegagalannya Tuhan tidak mendiskualifikasi dia. Dan Petrus merespon dengan benar. Kita tahu dia kembali kepada jalan Tuhan, bahkan Tuhan memberikan dia kesempatan di mana nanti kita melihat di dalam Yohanes pasal 21. Nanti Anda bisa baca di rumah, kisah ini luar biasa. Yohanes pasal 21, Yesus sudah bangkit, ketemu lagi dengan para murid termasuk Petrus. Di ayat 15 dan 17, Yesus berkata, ada pertanyaan dari Yesus kepada Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihiku? Petrus, Peter, do you love me? 3 kali Tuhan tanya, do you love me?
Do you love me? Do you love me? Kemudian jawaban Petrus sama juga 3 kali. Yes, I love you. Yes, I love you. Yes, I love you. 3 kali. Petrus gagal 3 kali menyangkal Tuhan. Dia diberikan kesempatan yang sama, 3 kali dia meresponi, yes I love you. Kemudian datanglah panggilan Tuhan, kesempatan Tuhan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Kembali ke dalam panggilan yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan Petrus bagi dia. Haleluya. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Petrus berkomitmen, menyatakan komitmen 3 kali. Jadi kita melihat saudara, kegagalan bukan untuk mendiskualifikasi kita. Perhatikan, tetapi kegagalan mengingatkan kita untuk hidup bergantung penuh kepada Tuhan. Haleluya. Sekalipun kita mungkin gagal dalam hidup ini, jangan putus asa. Jangan merasa Anda tidak berguna. Tetapi kembalilah kepada jalan Tuhan. Ingat, kita harus hidup bergantung penuh pada Tuhan. Petrus mengawalinya dengan ketika Tuhan bilang semua akan tercerai-berai. Dia bilang cuma aku yang enggak. Artinya dia berkata kehidupanku aku bisa memutuskannya sendiri. Aku mampu menentukan kehidupanku. Kita belajar untuk berkata, Tuhan hidupku milikku. Tuhan yang memampukan aku, Tuhan yang menolong aku. Haleluya. Amin saudara. Kegagalan tidak mendiskualifikasi Anda, tetapi mengingatkan kita bersama untuk hidup bergantung penuh kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Tuhan kami berterima kasih. Kami boleh kembali diingatkan lewat kisah Petrus yang menyangkal Engkau. Dia mengalami kegagalan iman dalam perjalanannya. Bahkan kisah ini dicatat 4 kali di dalam Injil. Dengan komplit, dengan detail diceritakan. Kami berterima kasih Tuhan untuk kisah yang luar biasa. Kami boleh belajar sekalipun gagal, ada kegagalan dalam kehidupan Petrus. Ternyata Tuhan masih memandang Petrus. Masih memandang Petrus. Dan kami bersyukur, kami percaya pandangan-Mu adalah pandangan yang menyatakan belas kasihan Allah. Tuhan, kalau seandainya kami harus melewati kegagalan, kalau boleh tidak, tapi kalau harus kami mengalaminya, kiranya kami boleh melihat sinar mata-Mu Tuhan. Kami boleh melihat Engkau yang memandang kami Tuhan. Engkau memandang aku Tuhan. Dan melimpahkan belas kasihan-Mu padaku Tuhan. Kalau harus melewati kegagalan, kami juga boleh diingatkan lewat kisah ini. Itu bukan untuk mendiskualifikasi kami, tetapi untuk mengingatkan kami kembali bahwa hidup ini harus bergantung kepada Engkau. Tuhan, kami berterima kasih untuk kesuksesan apapun yang Kau berikan. Tapi kami boleh diingatkan, semua itu karena anugerah Tuhan. Engkaulah Tuhan yang memampukan kami. Sekalipun kami harus lewat kegagalan, Tuhan juga yang memampukan kami bangkit. Dan memberikan kami kesempatan. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup bergantung kepada Engkau. Dan berharap hanya kepada-Mu. Ajar kami untuk menjauhkan diri dari merasa kami benar sendiri.
lebih pintar daripada firman-Mu. Engkau sendiri sudah berkata apa yang tertulis di dalam Alkitab akan terjadi pada muridnya. Tetapi rupanya Petrus berkata, yang lain bisa mengalami, aku tidak mengalami. Tuhan, ajar kami untuk boleh percaya kepada perkataan firman Tuhan. Dan sekalipun itu tidak enak, kiranya kami boleh datang dengan kerendahan hati dan berserah kepada Engkau. Pasrah kepada Engkau dan memohon belas kasihan-Mu. Tuhan, terima kasih. Pandanglah kami selalu, Tuhan. Limpahkanlah belas kasihan-Mu atas kami, Tuhan. Ingatlah bahwa kami ini dari debu ya Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami butuh Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.